Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Yadin Nuryadin. Saya mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya ingin berbincang-bincang tentang manusia, lingkungan, dan kesejahteraan. Tapi sebelum lanjut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu manusia, lingkungan, dan kesejahteraan. Manusia itu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang diberikan akal oleh Tuhan untuk berpikir, untuk memanfaatkan logikanya dalam membangun, berinovasi, atau apapun itu untuk memajukan sesuatu atau sesuatu yang ingin dicapai. Dan lingkungan adalah lingkungan tempat kita tinggal seperti rumah, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Dan kesejahteraan adalah di mana suatu manusia ataupun sekelompok yang hidupnya bercukupan atau bisa dibilang mampu, yaitu kesejahteraan ya. Nah, untuk lanjutnya nanti saya akan berbincang-bincang dengan teman saya atau podcast mengenai hal tersebut yang telah saya jelaskan sedikit ya. Untuk itu di sini saya akan memanggilkan teman saya yaitu Saudara Fajar. Boleh kepada Saudara Fajar untuk menghadap ke kamera. Halo, Yadin. Halo, sehat? Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dulu Fajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. perkenalkan ya, nama saya Fajar Taufik Firdaus dari sama Yadin dari prodi S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, mungkin segitu saja perkenalan dari saya. Oke, baik teman-teman. Lanjut ya, nanti ke pembahasan kita akan berbincang-bincang sedikit tentang tren yang berkaitan dengan apa yang tadi Yadin telah sampaikan di awal ya teman-teman. Untuk itu kita lanjut kepada pembahasan. Baik Fajar, di sini ada banyak sih pertanyaan yang ingin kita bahas ya tentang yang tadi kita sampaikan dan jelaskan ya. Yaitu yang pertama saja, ini mudah sih kita sebagai mahasiswa yang memberikan perubahan baik kepada masyarakat dan negeri ini. Untuk negeri ini ada satu pertanyaan yang sangat menggelikan gitu di benak Yadin. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai calon mahasiswa dalam ikut berkontribusi menangani masalah sampah ini khususnya di Kota Tasikmalaya. Bagaimana menurut Fajar? Ya, sebelumnya ini saya seret ya. Oh iya. Boleh diminum ini. Minum jamuannya, minum. Minum. Dan ya teman-teman, disclaimer ini bukan endorse atau apa. Jadi ditutup ya, mohon maaf. Tutup ya, Yadin. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Aduh, sangat segar ya teman-teman. mohon nanti di endorse ya. Ya. Ayo gimana Fajar? Jadi itu tentang sampah ya, Iya. sampah di mana-mana gitu. Wah, ya di iya. Tasikmalaya. Parah banget. Gak parah banget sih. Sebenarnya kita ya dari dalam lubuk hati dari paling dalam, Wow. kita itu harus sadar diri lah itu. Wah, sadar diri. Melakukan kegiatan kerja bakti itu kayak yang lagi rame itu di TikTok, tahu Oh nggak? iya, Pandawara. Pandawara. Hebat sih itu ya. Kita patut apresiasi untuk Iya. Pandawara. Seharusnya kita itu memandang kepada mereka ya, Iya. kayaknya. Tapi ya apa namanya? Sayangnya itu kegiatan Pandawara itu sama sekali tidak dilihat oleh pemerintah. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Aduh. Apakah itu benar, Pak Yadi? Aduh, saya setuju sekali dengan apa yang Fajar utarakannya tentang ya kurangnya apa ya dari pemerintah. Namanya itu apa ya? Kurang dorongannya saja. Nah, itu betul sekali. Menurut saya, kenapa gitu ya pemerintah tidak ikut campur dalam pembersihan lingkungan di sekitar, malah malu sama warga sendiri yang tidak punya jabatan apa-apa. Iya. Itu sangat keren. Tapi saya Fajar ya mendengarkan isu dari sebuah artikel-artikel yang sedang tren ya, karena masalah ini saya kemarin membaca ya, ini
masalah tren ini itu 3 bulan yang lalu, bahwa katanya pemerintahan kota Tasikmalaya, khususnya wali kotanya, itu dari awal dilantik sampai sekarang dia itu merumuskan tentang bagaimana cara penanggulangan sampah. Tapi kita rasakan sekarang tidak ada perubahannya. Mungkin dari pihak pemerintah butuh kita sebagai mahasiswa bagaimana cara dan ikut berkontribusi dalam memberikan solusi atau apapun itu. Tapi ya mungkin dari kitanya salah atau apa enggak, tapi gak tahu ya. Kalau soal pemerintahnya yang salah, gak tahu juga, saya gak mempersalahkan satu pihak saya. Tapi gimana kita, solusi apa yang tepat untuk masalah ini, Pak Jan? Ya, sebenarnya yang tadi saya katakan sih. Iya benar. Jadi kita itu kan sebagai mahasiswa ya. Iya. Coba di kelas Pak Yadin ya. Iya. Ada berapa orang? Ada jumlahnya itu banyak. 44 orang. 44 ya. Iya, benar. Di dalam 44 orang itu, Ya. kalau Yadin aja pasti mau tidak? Mau. Pasti enggak ya? Pasti. Gimana lah dari lubuk hati Iya, apa betul gimana? sekali, benar sekali teman-teman. Ya sebisa-bisa sih kita mengajak ya Pak Yadin. Iya, benar. Itu juga tidak sama sekali merugikan Pak Yadin. Iya, benar-benar. Malahan membuat keuntungan juga kepada kita ya. Betul sekali. Tidak ada yang dirugikan, malah diuntungkan. Tapi ya Betul. tolonglah Tolonglah. ketika kita melakukan itu Iya. dilirik juga lah sama pemerintah. Oh iya. Iya, betul sekali nih, Bung. Ya jadi bisa saya dapat dari Pak Jaya itu ya, mulai SD sadar diri teman-teman. Karena kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri tidak akan ada perubahan. Karena meskipun pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang sangat baik, bagus dan keras, percuma karena ya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita berkaca kepada negara Jepang tersebut, warganya sangat SD, sangat sadar diri. Beda sama warga kita. Enggak juga sih. Saya juga kadang. Jadi di sini kita jangan terlalu menyalahkan pemerintah. Iya, nggak boleh, jangan. Tapi kitanya juga gitu udah disediain tempat sampah sama pemerintah. Iya, kan, betul. Itu kenapa tidak buang sampah kepada tempatnya gitu. Iya. Terus ketika saya pulang ya ke Ciamis ya Pak Yadin. Kan saya sebenarnya orang Ciamis kebetulan. Oh, orang Ciamis. Iya. Saya dari Tasik, berarti mayan lah ya ke Ciamis dah. Ketika saya pulang ke Ciamis, Iya. ngebedain gitu. Iya. Maaf nih. Iya, nggak apa-apa, Ngebedain, santai saja. dari Tasik ke Ciamis. Wah, gimana tuh perbedaannya? Wah, beda banget Pak Yadin. Waduh, jadi malu saya sebagai warga kota Tasikmalaya. Kalau di Ciamis itu saya di sini belum pernah ya lihat, Iya. nggak tahu kalau di kota. Iya. Kalau di daerah sini ya saya yang diam di Gopras, Iya. tidak ada tuh petugas yang sapu-sapu tiap pagi atau siang apa. Aduh, iya. Beda dengan di Ciamis. Di Di Ciamis. Ciamis tuh rutin setiap emang ada petugasnya Wah, gitu, mantap. sapu-sapu. Mantap sekali kota Ciamis ya, teman-teman. Terus ini bahas lagi negara tetangga ya, Singapura. Iya, bahas. Tahu Singapura? Tahu. Itu ya, kalau ada yang buang sampah sedikit pun bungkus permen. Oh iya. Wah, bungkus permen doang juga kalau buangnya sembarangan, Wah. dendanya besar. Wah. Apalagi di kita gitu sampah banyak. Sangat banyak. Terus di sini saya ya di dekat kosan saya Iya. ada itu pabrik sandal. Itu tuh buang bekas sandalnya itu di situ di halaman masih di halaman warga, iya. dibakar tengah hari bikin polusi udara. Aduh. Itu sebaiknya dikumpulin kan bisa juga kan dibuang ke pembuangan umum dari Iya, sini juga benar. malah tidak menyamankan keadaan. Oh iya. Betul sekali. Karena ya teman-teman, mungkin ini mah SDM kita itu sangat rendah ya. Dan mungkin kalau dari saya ya Pak Jar, solusi saya, kita ya sebagai pendidik ataupun kita memberi arahan kepada pemerintah, kita itu harus adanya membuat edukasi kepada masyarakat yang mungkin kurang pemahaman dalam apa sih dampak negatif dari membuang sampah ya. Karena kita sadari ya SDM kita sangat rendah ya. Jadi kita juga harus gitu sebenarnya
kita itu harus memberikan sosialisasi, edukasi supaya si warga itu tahu gitu. Percuma kalau kita suruh dia untuk buang sampah pada tempatnya tapi nggak tahu apa manfaat dari itu, Pak Jari, ya benar kan? Ini Pak Yadin, saya Ya. mau nanya ya. Ya, siap. Kan kalau di kampung saya Ya. ada kegiatan Jumansi. Tahu. Jumat bersih. Bersih. Kalau di sini sendiri ada tidak Pak Yadin? Aduh, kalau dari pandangan saya, kalau di daerah sini ya khususnya, nggak ada itu. Nggak ada. Cuma ada Padahal itu bentuk suatu kebijakan dari bawah ya Pak Yadin. Ya, iya, Dari kampung dulu langsung lah. Dari situ juga kalau misalkan daerahnya bersih ya kesejahteraan juga bakal baik. wah, baik dong, kesejahteraan akan mengikuti gitu. Emang ya berdampak karena warga yang sejahtera, warga yang bersih juga. Iya, betul sekali. Mungkin gimana ya sekarang? Mungkin gitu ya. Bisa saya simpulkannya bahwa tadi yang telah Fajar sampaikan adalah kita dalam cara menanggulangi sampah ini. Yang pertama, SD, sadar diri teman-teman. Dan yang kedua mungkin dari saya ini sebuah solusi atau apapun itu, bolehlah kata teman mau bilang apa aja. Yang kedua itu kita harus memberikan pemahaman kepada orang-orang sekitar ya. Karena ya kita bisa sadari SDM kita kurang gitu. Jadi nggak tahu gitu apa manfaatnya membuang sampah pada tempatnya dan apa dampak negatifnya dari membuang sampah sembarangan. Dan kata pacar juga dalam ketika lingkungan bersih maka kita akan disebut masyarakat yang sejahtera, karena menurut Fajar kesejahteraan itu akan menyusul ya Fajar. Iya betul. Mungkin dicukupkan sekian ya Fajar untuk ini. Terima kasih ya sudah berbincang-bincang dengan saya. Masya Allah teman-teman, di sini Fajar ini sangat aktif ya kata teman kelasnya gitu. Dan saya juga ketika berbincang dengan Fajar, wah sangat masuk akal gitu, sangat sinkron dengan pemikiran kita ya Fajar. Dan mungkin dicukupkan sekian ya teman-teman podcast kita hari ini. Mohon maaf bila banyak salah dalam menyampaikan kata atau apapun itu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Lingkungan naonnya. Oh,